Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat. Yang terhormat Bapak Ervan Hadi SPD. Yang kami hormati Ibu Ketua dan Pengurus Matematika Nusantara Cilacap. Yang kami hormati dan sekaligus saya banggakan Bapak Ibu peserta diklat daring Matematika Nusantara Cilacap. Sebelum acara dimulai, saya perkenalkan dulu untuk petugas pada pagi hari ini. Untuk host saya sendiri, Larang Arianti dari SMP Negeri 2 Binangun. Untuk moderator pada kesempatan ini adalah Ibu Kasmiana Sulistiawati SPD Matematika dari SMP Negeri Cimanggu 2. Lalu pemateri adalah Bapak Ervan Hadi SPD dari SMA Negeri 1 Tanjung Balai, Lombok Utara. Dengan materi yang akan dibawakan adalah membuat video pembelajaran dengan ApowerShop. Bapak Ibu guru hebat, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini untuk memandu pada pagi hari ini, maka saya serahkan sepenuhnya kepada moderator, yaitu Ibu Kasmiana Sulistiawati. Kepada beliau Ibu Sulistiawati, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Larang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Semoga tidak bosan. Ya, kita akan mulai belajar ApowerShop dengan Bapak Ervan. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Ervan. Nama Ervan Hadi SPD, tempat tanggal lahir Prawira 14 September 1986. Masih muda belia ini, 1 tahun di bawah saya. Ya, agama Islam. Lalu email, barangkali Bapak Ibu mau berkirim email, ervanhadi86@gmail.com. Riwayat pendidikan SD dari SD Negeri 8 Sokong tahun 1995 sampai 2000. SMP Negeri 3 Tanjung tahun 2000 sampai 2002. SMA Negeri 1 Tanjung 2002 sampai 2004. Dan perguruan tinggi Universitas Negeri Malang 2004 sampai 2009. Saat ini bekerja di SMA Negeri 1 Tanjung, Lombok Utara. Ya, itu CV singkat dari Bapak Ervan. Jika Bapak Ibu ingin mengenal jauh tentang Bapak Ervan, nanti bisa komunikasi lagi melalui TG atau email yang sudah diberikan tadi. Ya, langsung saja kita masuk ke materi. Bapak Ervan, disilahkan. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru peserta ya, yang sudah semangat sekali mengikuti diklat daring pembuatan video pembelajaran. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Kasmiana mengenai saya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Kasmiana, saya alumni Universitas Negeri Malang. Aktivitas keseharian pagi mengajar di SMA Negeri 1 Tanjung, Bu, bukan Tanjung Balai. Tanjung Balai bukan di Lombok Utara dia. Tanjung ya. Kemudian sorenya saya mengurus bimbel di rumah. Jadi kesibukan alhamdulillah masih berkaitan dengan pendidikan, belum tersesat kata orang. Baik Bapak Ibu peserta, jadi materi
merekam layar menggunakan aplikasi ApowerShop. Untuk video tutorialnya sudah saya share di GC, dan tentunya Bapak Ibu peserta sudah menonton videonya. Jadi video tutorial yang saya buat sederhana. Jadi memang saya buat lebih sederhana supaya Bapak Ibu tidak bingung. Pensettingannya pun hanya beberapa. Jadi men-setting sesuai dengan kebutuhan kita saja pada saat merekam layar. Jadi yang terpenting gambar muncul, suara muncul, dan format input video yang dihasilkan juga sesuai dengan aplikasi video editing yang berikutnya kita pelajari begitu. Nah, jika memang Bapak Ibu sudah mempelajari video tutorialnya, kali ini kita hanya diskusi saja terkait mungkin apa saja yang belum dipahami pada saat menonton video tutorial yang sudah saya berikan. Mungkin itu saja dulu Bu Kasmiana. Selanjutnya mungkin kita ke diskusi sambil saya nanti mempraktekkan di layar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin saya ulangi apa yang sudah ada di video tutorial sambil mengingat kembali bagaimana menggunakan aplikasi ApowerShop Screen Recorder. Jadi Bapak Ibu ada 3 aplikasi perekam layar yang Bapak Ibu pelajari: ApowerShop, Fastune Capture, dan Camtasia untuk perekam layarnya. Nah, dari ketiga aplikasi itu yang relatif lebih ringan itu ApowerShop dan Fastune Capture. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang spek laptopnya rendah itu sangat aman sekali menggunakan ApowerShop dan Fastune Capture. Kenapa yang Camtasia agak lebih berat? Karena memang Camtasia gandeng dengan editingnya, jadi merekam langsung editing. Tapi kalau ApowerShop dia khusus untuk merekam saja, merekam layar saja. Kalaupun mau diedit pakai aplikasi ApowerShop, maka Bapak Ibu juga harus mendownload ApowerShop Video Editor atau Power Edit seperti yang sudah ditanyakan di CPK kemarin. Tadi malam kalau tidak salah saya baca, apakah sama ApowerShop dengan Power Edit? Dia beda Bu ya. Jadi ApowerShop untuk merekam, Power Edit untuk editing. Itu yang pertama perkenalannya dulu. Nah, kemudian untuk aplikasi ApowerShop, jika Bapak Ibu sudah menginstal, maka nanti akan otomatis muncul di desktop. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk memulai tinggal double klik saja ya, double klik saja. Nah, jadi muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Setelah di double klik akan muncul seperti ini. Jadi ini tampilan awal sebelum Bapak Ibu melakukan recording. Nah, pada video tutorial juga sudah saya jelaskan ya. Jadi sebelum merekam, jadi ada beberapa menu yang kita atur terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan perekaman layar. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang saya akan informasikan di sini terkait dengan menu record. Nah, di sini ada region dan full screen. Cukup ini saja yang kita atur. Apakah kita mau merekam keseluruhan layar atau kita mau merekam sebagian layar. Itu yang pertama. Kemudian untuk audio input, tinggal Bapak Ibu pindah ke menu mikrofon. Kemudian atur volumenya di sini. Mau 100%, mau 50%, atau 90%, tergantung keinginan Bapak Ibu. Nah, itu untuk setting dasar saja yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian untuk format format video yang dihasilkan bisa kita lihat di sini. Jadi bisa kita atur ke format MP4. Kenapa saya sarankan di sini ke MP4? Karena nanti pada saat editing kita kan materi berikutnya adalah editing menggunakan KineMaster.
Nah, jadi KineMaster itu hanya mensupport yang ini Bapak Ibu. Jadi nanti video format yang Bapak Ibu pakai yang MP4. Kalau mau menyeting lebih lanjut boleh, ada di sini mau setting style, mau audio input setting, advanced video setting. Tetapi ini kita pakai yang default-nya saja ya, yang sudah diatur oleh aplikasi, tidak usah kita rubah kembali. Nah, itu untuk setting dasar. Kemudian misalkan kita praktek saja langsung. Di sini kita mau region misalkan, ya sebagian saja. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kalau kita gerakkan, nah kan sudah kelihatan ini. Jadi tergantung Bapak Ibu mau merekam, misalkan layarnya hanya sebatas di PowerPoint saja, atau misalkan layar tanpa PowerPoint. Di sini menu-menu yang di aplikasi yang di sebelah kiri ini tidak kita tampilkan, ya kita tidak usah ikutkan dalam frame yang ini. Caranya bagaimana? Tinggal diklik, tidak usah dilepas tuh ya. Klik tidak usah dilepas, kemudian digeser. Tahan terus, jangan dilepas. Nah, ketika sudah sesuai dengan layar yang ingin Bapak Ibu rekam, sudah pas, baru dilepas. Nah, seperti itu. Maka di sini akan muncul ukurannya. Ya, jadi mau dirubah di sini boleh, atau kalau sudah cukup juga tidak masalah. Jika sudah cukup maka klik OK, ya, klik OK. Nah, nanti akan muncul tanda seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini nanti merekam sudah dimulai. Dimulai. Di sini ini bisa digeser di sini, sembunyikan, atau di bawah boleh di sini supaya tidak nampak di ya. Jadi itu untuk merekamnya. Kemudian dilanjut untuk beberapa yang ada di sini, untuk beberapa menu yang ada di sini ada tombol pause ya. Jadi ini bisa untuk menghentikan sementara. Kita klik, nah dia akan terhenti sementara. Semisal nanti Bapak Ibu mungkin mungkin Bapak Ibu kehabisan kata-kata misalkan dalam menjelaskan, atau ingin menampilkan layar baru misalkan. Misalkan setelah ada PowerPoint ingin menampilkan layar Microsoft Word misalkan, jadi di pause dulu, buka Microsoft Word-nya, setelah terbuka baru di play lagi. Nah, ini salah satu cara kita untuk merekam layar jika nanti ada dua layar yang ingin kita rekam. Kemudian berikutnya di sini ada tombol stop, tentunya ini untuk menghentikan recording. Di sini ada suara ini ya, tanda bahwa suara kita masuk begitu. Suara kita masuk dalam rekaman. Kalau di sini dia tidak bergerak, ya dia tidak bergerak, berarti kemungkinan di mikrofon tadi audio input men-setting ke mikrofon. Jadi di sini kelihatan, oh suara belum masuk. Kemudian yang di sini volumenya bisa dibesarkan, dikecilkan. Kemudian berikutnya ada webcam. Nah ini jika Bapak Ibu ingin menampilkan wajah Bapak ketika menjelaskan, jadi ini bisa diklik, nanti dia akan muncul. Ya, kita tunggu sebentar. Jadi aplikasi ini ringan Bapak Ibu ya, karena laptop saya juga speknya sajanya. Jadi kalau webcamnya kita akan muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Saya webcamnya. Kemudian yang terakhir di sini ada tanda pensil. Jadi ini bisa kita gunakan untuk
tanda ya, memberi tanda pada materi. Mungkin tujuannya untuk penegasan saja ya, penegasan terkait dengan gambar mungkin, terkait dengan tulisan, atau terkait dengan pilihan jawaban. Bisa kita pakai yang bulat, bentuk garis, bentuk panah, kuas, pensil, dan sebagainya. Ya, jadi kegunaannya seperti yang sudah saya buatkan di video tutorial. Nah, ketika proses recording dirasa sudah selesai, sudah cukup. Bapak Ibu tinggal klik tombol stop ya, tombol stop. Nah, jadi ini hasil video recording Bapak Ibu yang tadi ya. Ini hasilnya, ukurannya pun hanya 3,4 MB, ringan sekali. Jadi hasil recording ini bisa langsung masuk ke aplikasi KineMaster tanpa harus di-convert dulu. Nah, kemudian di sini jika Bapak Ibu ingin melihat hasil yang tadi, bisa Bapak Ibu klik play. Kemudian kalau mau diedit, nah ini yang saya katakan tadi, edit ini maksudnya mau mengedit video, mau nambahkan suara, mau nambahkan intro, mau nambahkan prolog misalnya, atau ending juga boleh. Tetapi tentunya sebelum ke sana, Bapak Ibu harus menyiapkan Power Edit atau PowerShop video editing. Nah, harus ada dulu di situ, baru bisa kita lakukan. Tetapi kalau untuk merekam saja, PowerShop screen recorder saja, kita nggak usah pilih yang ini ya, karena mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan aplikasi lain untuk mengedit seperti itu. Kemudian ini upload ya, misalkan mau diupload langsung ke YouTube boleh. Ini untuk menghapus ya. Nah, di sini open folder bisa kita lihat di lokasi di mana tersimpan hasil recorder kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau kita buka di sini, hasil yang Bapak Ibu sudah rekam tadi masuk di dokumen, kemudian pilih PowerShop screen recorder. Nah, di sini dia nanti akan tersimpan. Tersimpannya di file PowerShop. Ibu, sederhana sekali, ringan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kita untuk tidak membuat atau tidak bisa membuat, karena aplikasi yang ringan juga sudah disiapkan ya. Kalau serasa misalkan Wondershare Filmora dirasa berat, tidak muat di spek laptop kita, ya kita pilih yang ringan saja. Intinya semua bisa kita lakukan asalkan kita mau. Nah, gitu Bapak Ibu. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, silakan bagi yang masih ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ervan? Ya. Ini siap. Kita langsung ke pertanyaan. Oke. Ya, ada beberapa pertanyaan lewat chat dulu, yang lewat chat. Dari Ibu Eki Nuraini. Mohon izin bertanya, saat melakukan perekaman layar menggunakan PowerShop, untuk mengatur volume suara bagaimana ya agar volume suara pas? Karena kemarin saya mencoba rekod, hasil suaranya agak geber. Bagaimana agar suaranya jernih? Silahkan Pak Ervan. Ya Bu, terima kasih. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk pengaturan suara di sini, yang pertama ubah ke mikrofon, kemudian volumenya kita atur besar atau kecil. Nah, biasanya kalau suara yang tidak bisa jernih pada hasil recordingnya, itu kemungkinan besar ini kita memakai suara lepas begitu saja, tidak ada tambahan alat.
Artinya ada suara luar juga ya bisa masuk seperti suara mungkin kalau rumahnya di pinggir jalan ya suara mobil bisa masuk begitu. Tapi kalau kita pakai alat tambahan seperti ini misalkan, nah seperti ini, insya Allah suaranya bisa lebih jernih. Dan kemudian kalaupun menggunakan alat seperti ini, biasanya yang membuat suara menggeber itu ini Bu. Jadi colokan yang ini tidak sesuai dengan yang diinginkan. Colokannya ini biasanya sering terjadi di saya dulu karena colokan yang kita pakai yang gridnya 2. Bisa kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Nah ini perbedaannya. Kalau kita pakai yang grid 2, ini suaranya menggeber. Jadi tidak bisa jernih. Bahkan suaranya kecil gitu. Tapi kalau pakai yang grid 3, ini suaranya sangat jernih seperti video-video yang sudah saya buat. Itu untuk sementara dari saya, Bu Kasmiana. Iya Pak, terima kasih jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini panjang Pak pertanyaannya nih. Ya, dari Ibu Yusi Purwanti. Dari pemaparan Pak Ervan dan panelis sebelumnya, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa aplikasi ApowerSoft hampir sama ringan dengan Fastone, tetapi tidak selengkap fitur di Camtasia. Karena untuk ApowerSoft, screen recording hanya dapat digunakan untuk merekam, sedangkan untuk editing diperlukan aplikasi lain. Yang pertama, benarkah kesimpulan saya? Dan pertanyaan yang kedua, hasil perekaman untuk ketiga aplikasi screen recording yang paling ringan ukurannya yang mana? Silahkan Pak Ervan. Oke, terima kasih Bu. Yang pertama, kesimpulan yang disampaikan penanya sudah benar bahwa ApowerSoft dan Fastone Capture itu hanya aplikasi untuk merekam layar saja. Jadi untuk melakukan editing kita butuh aplikasi lain, yaitu bisa ApowerSoft Video Editing, bisa menggunakan Filmora, Wondershare Filmora, bisa juga menggunakan KineMaster. Jadi ApowerSoft tidak bisa langsung kita gunakan untuk editing. Sama juga seperti Fastone Capture, hanya untuk merekam saja, Pak Ibu. Itu kalau Camtasia benar, ya, jadi makanya ukurannya sangat berat, ya karena di situ kita bisa melakukan perekaman sekaligus editing di satu aplikasi. Itu yang kesimpulan penanggapan terkait kesimpulan yang disampaikan penanya. Kemudian yang kedua, pertanyaan mana yang lebih ringan gitu Bu, nggih? Jadi di antara Camtasia, ApowerSoft dan Fastone Capture ini saya rekomendasikan pakai salah satu antara Fastone Capture dan ApowerSoft kalau ingin merekam layar saja karena lebih ringan, jauh lebih ringan ketimbang Camtasia. Dan sangat recommended sekali untuk Bapak Ibu yang spek laptopnya rendah. Terima kasih. Ya Pak Irfan, terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Firman Adi Setio Nugroho. Pertanyaannya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ervan Hadi, selain ukuran aplikasi yang relatif kecil atau ringan, apakah ada kelebihan yang dimiliki aplikasi ApowerSoft yang tidak dimiliki aplikasi lain sejenis? Silahkan Pak Ervan. Terima kasih. Kalau kita ingin membandingkan ApowerSoft dengan aplikasi yang lain, tentunya kita bandingkan dengan yang sesama perekam layar saja. Kalau kita bandingkan ApowerSoft dengan Camtasia, tentu kelebihan Camtasia jauh lebih besar karena bisa langsung digunakan untuk editing. Tetapi kalau kita membandingkan ApowerSoft dengan sesama perekam layar, semisal Fastone Capture, saya selama menggunakan dua aplikasi itu
saya kira sama ya, tidak punya kelebihan dan kekurangan. Hanya saja yang fast tone capture ini nggak ada tombol coret-coret. Yang sudah belajar fast tone capture ada nggak tombol coret-coretnya, Bu? Saya lupa juga sih. Ada tambahan dari whiteboard kemarin. Ada tombol pensilnya nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Jadi kalau kita bandingkan PowerShop dengan fast tone capture, ya PowerShop ada fitur tambahan, yaitu kita bisa melakukan coret-coret di apa namanya di PowerPoint ya, bisa menulis di PowerPoint. Itu mungkin salah satu kelebihannya. Kemudian untuk perekam layar yang lain saya belum mencoba Bapak Ibu, jadi saya hanya kemarin menggunakan Fastone Capture dan PowerShop karena dia hanya 2 aplikasi itu yang cocok dengan laptop saya. Itu mungkin Ibu. Iya, Pak. Ada pertanyaan yang lainnya? Masih banyak, Pak. Saya juga ada yang masuk ini loh Bu, lewat host. Dari penanya yang tadi, Bu. Iya. Dari penanya yang tadi cuma satu pertanyaan itu saja? Yang tadi iya. Oh, sekarang lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurun Zulfatun Nikmah. Sebenarnya pertanyaannya mirip, Pak. Mohon izin bertanya, perbedaan antara Camtasia sama PowerShop apa ya? Kalau Camtasia keunggulannya kan ukurannya kecil. Kalau PowerShop apa ya? Nah, ini mungkin ada kekeliruan. Silakan Pak diberi penjelasan. Terima kasih. Jadi ukurannya, kalau terkait dengan ukuran, Camtasia memang lebih berat ya, lebih berat ketimbang PowerShop, Ibu. Jadi Camtasia kelebihannya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi Camtasia itu bisa kita gunakan untuk merekam sekaligus mengedit video. Jadi rekam dan editing bisa dalam satu aplikasi. Kalau PowerShop hanya merekam saja. Itu Ibu, terima kasih. Iya Pak, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ma'ratul Hidayah. Maksud edit di situ apakah edit suara atau gambar atau seperti ngisi musik? Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Nah, edit yang dimaksud di sini semuanya Bapak Ibu. Jadi pada saat editing kita bisa memasukkan suara kita bisa memasukkan audio lagu misalkan, kita bisa memasukkan gambar yang lain atau video yang lain. Kita juga bisa memotong video hasil rekam layar kita, semisal ada bagian, misalkan pada saat merekam tadi ada kalimat yang keliru misalkan, atau ada bagian-bagian yang tidak dibutuhkan misalkan. Jadi pada saat editing, video hasil rekam layar tadi bisa kita potong, kita buang yang kita tidak butuhkan, kemudian kita gabungkan kembali. Jadi kesimpulannya pada saat editing itu kita bisa mengedit video hasil rekam layar tadi, kita bisa menambahkan video lain, kita bisa menambahkan suara kita juga bisa menambahkan musik di situ. Itu mungkin Bapak Ibu jawabannya. Iya Pak, terima kasih. Sambil kita persiapan ke pertanyaan berikutnya. Dari Raisa dulu, mungkin nggak? Iya, silahkan dari raise hand dulu, dibantu Bu Eka, lalu minta tolong bareng presensi di share di kolom chat. Ya, silahkan Bu Eka. Raise hand, ini ada satu yang raise hand atas nama Bu Koko Malasari, saya buka. Silahkan Ibu, mic-nya sudah saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya nggak Pak Irfan? Ini saya yang ingin saya tanyakan. Untuk PowerShop screen recorder itu apakah bisa menggabungkan 2 atau 3 screen recorder tersebut? Misalnya kita membuat screen recorder sama. Mohon maaf, kurang jelas suaranya Bu. Saya ulangi kembali ke Bu, Pak. Sudah jelas? Sudah.
Mohon izin bertanya Pak Irfan. Di sini kan Siap, Bu. mengenai aplikasi PowerShop screen recorder, itu misalkan kita membuat satu screen recorder yang pertama ya Pak ya. Terus kita Ya. membuat lagi yang kedua. Apakah di aplikasi ini bisa menggabungkan screen recorder yang pertama dengan yang kedua? Jadi kita gabungkan. Kalau bisa, mohon untuk dipraktekkan ya Pak. Karena di Siap. sini jujur saja saya masih awam sekali tentang aplikasi ini, dan kebetulan ada diklat daring ini, jadi benar-benar membantu saya untuk pembelajaran secara online di rumah untuk anak-anak. Oke, mungkin itu saja yang Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iya. tanggapi langsung, Bu Kas. Iya, mangga Pak. Oke. Bu, jadi untuk aplikasi PowerShop, sekali lagi saya sampaikan, jadi aplikasi ini hanya untuk merekam layar saja. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan perekaman sebanyak mungkin, ya, bisa sampai beberapa video hasil rekam layar. Nah, nanti pada saat penggabungan itu Bapak Ibu bisa lakukan pada aplikasi editing. Oke, jadi aplikasi editingnya, video editingnya bisa pakai Camtasia, bisa pakai Filmora, bisa pakai KineMaster, ya. Ada juga yang keluarannya Power ini namanya PowerShop Video Editing, boleh juga. Jadi untuk PowerShop Screen Recorder ini hanya untuk merekam, tidak bisa kita gunakan untuk menggabung. Begitu, Bung G? Iya, Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan. Dari Raisen masih ada Bu Eka? Masih. Ini Ya, Raisen sama privat ke saya juga banyak sekali nih, Ibu. Iya, dari Raisen dulu. Dari Raisen. Yang kedua dari Pak Nikodemus. Ya. Monggo Pak Nikodemus. Terima kasih. Untuk membuat coretan pada saat rekaman, apakah kita menggunakan mouse atau ada aplikasi lain? Terima kasih. Oke, saya tanggapi langsung. Untuk melakukan pencoretan dengan tombol pensil tadi, kita pakai mouse saja, Pak. Jadi tidak ada aplikasi lain lagi. Kita cukup mengarahkan mouse kita ke pensil, memilih bentuk kotak, memilih bentuk lingkaran, garis, ataupun pensil. Jadi tidak ada tambahan aplikasi, cukup pakai mouse saja. Terima kasih. Iya, kita lanjutkan. Bu Eka minta tolong link presensi belum di-share di chat ya? Sudah, dari tadi. Oh, sudah ya, oke. Nanti saya ulang. Ini saya buka kembali ya. Punya Pak Gunawan. Ya, silahkan. Pak Gunawan, monggo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan yaitu untuk aplikasi PowerShop. PowerShop ini kan merupakan aplikasi yang ringan, dalam artian bentuknya sederhana. Nah, apakah pada waktu perekaman ini bisa digunakan untuk durasi waktu yang lama? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada aplikasi ini juga terdapat menu screenshot. Saya mencoba tapi bingung untuk mengambil screenshot dengan menggunakan PowerShop Screen Recorder Pro ini. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Irfan. Baik, saya tanggapi langsung. Jadi merekam layar menggunakan PowerShop bisa menggunakan dengan waktu yang panjang. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang terkendala durasi perekamnya hanya 3 menit, itu berarti Bapak Ibu ada masalah di saat
penginstalan. Kemungkinan di situ crack-nya lupa di copy. Jadi kemungkinan itu yang menyebabkan durasi rekam layarnya hanya 3 menit. Jadi belum menjadi pro. Begitu Bapak. Kemudian untuk screenshot di sini kan sudah ada tombolnya, Pak. Nah, jadi kalau Bapak mau melakukan screenshot atau tangkap layar dari pada saat merekam, ini Bapak Ibu mengambil pakai capture mouse cursor, pakai yang ini saja. Langsung pada saat melakukan perekaman, kira-kira mana yang mau di screenshot, ya bagian itu yang di screenshot. Itu Bapak, terima kasih. Iya Pak Irfan, terima kasih. Dari Ibu Eka masih ada? Masih ada 2 Bu, sebentar Ya, ya. silakan. Bu Enda Widianti. Monggo Ibu, mic sudah saya buka. Bu Enda. Mungkin sedang ke belakang. Lanjut. Yang lain. Yang lain dari chat Japri ke saya ini Bu, tinggal. Iya, tolong dibacakan. Ya, bentar. Yang pertama tadi dari Pak Goodman. Ada 2 pertanyaan ini Pak Irfan. Satu, Ya. bagaimana solusinya ketika merekam presentasi yang sedang berjalan, ketika merekam presentasi yang sedang berlangsung, ada kalimat atau perkataan yang keliru. Yang kedua, ketika merekam dari PowerPoint, ingin menambahkan rekaman dari GeoGebra, caranya bagaimana? Terima kasih. Itu dari Pak Goodman, Pak. Monggo. Oke, saya tanggapi langsung Ibu. Saya ulangi, saya klik di sini dulu. Sebentar ya, saya buka yang di sini dulu. Nah, misalkan pada saat perekaman ada kalimat yang keliru, kemudian buntu lagi mau mengucapkan apa, Bapak Ibu bisa melakukan mengelik tanda pause di sini. Nah, jadi perekaman akan berhenti sesaat sampai Bapak Ibu ingat kembali apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Kemudian untuk mengatasi kalimat yang keliru yang sudah terekam, nah, itu nanti bisa diedit di aplikasi video editing. Dan nanti kalimat yang keliru itu kita potong saja, kita buang begitu. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, misalkan ingin merekam 2 layar, berpindah, misalkan satu PowerPoint, satu GeoGebra. GeoGebranya Bapak Ibu siapkan, sehingga nanti misalkan merekam PowerPoint terlebih dahulu. Kemudian setelah PowerPoint GeoGebra saja, kemudian buka GeoGebra. Ketika layar GeoGebra terbuka, kemudian di play lagi. Nah, nanti hasilnya akan nyambung. Jadi tidak kelihatan mouse Bapak Ibu bergerak ke arah GeoGebra tadi, tapi langsung berpindah layar dengan layar. Seperti itu mungkin jawabannya. Ya, terima kasih Bapak. Lanjut saya masih Bukas. Iya, silakan. Dari Ibu Nurul Aini, apakah PowerSoft bisa screenshot? Kalau bisa, bagaimana caranya? Mungkin dipraktekkan Pak Irfan. Begitu ya. Iya. Baik, terima kasih. Bentar Bu ya. Oke, monggo Bapak. Ibu Eka masih ada pertanyaan lain? Masih.
Lah itu Bu Kokom, Raisen apa bukan? Sudah tadi. Yang lewat chat. Yang lewat chat masih Bu, masih banyak ini. Banyak Iya. privat. Satu lagi dari Bu Eka, satu lagi. Kita coba saja sama-sama Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada menu screenshot. Karena saya memang juga tidak pernah melakukan screenshot, tetapi tidak masalah, kita coba saja sama-sama. Di sini ada capture mouse cursor, ada coba kita pilih yang sorry. Kita pilih yang ini misalkan capture mouse cursor. Ini sekarang screenshot pada saat merekam atau screenshot di luar merekam ya? Kelihatannya di luar, Pak. Ini sepertinya di luar memang. Jadi screenshotnya bukan pada saat merekam itu. Jadi screenshotnya sebelum melakukan perekaman begitu. Mungkin itu maksudnya, Bu nggih? Nggih. Coba. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, Bu Eka. Dari Pak Andrianus Anjani. Izin bertanya, apakah pemakaian aplikasi PowerSoft maupun aplikasi perekam layar lainnya dapat dimonetisasi di YouTube? Gimana, Bu? Saya ulang ya, Pak. Apakah pemakaian aplikasi PowerSoft maupun aplikasi perekam layar lainnya dapat dimonetisasi di YouTube? Di apa Oke. itu? Siap, saya tanggapi. Monetisasi itu istilah di YouTube, yaitu pihak YouTube mengizinkan kita untuk pengiklanan, itu Bapak Ibu nggih. Jadi syarat monetisasi di YouTube itu adalah channel kita berhasil mencapai minimal 1.000 subscriber dan minimal 4.000 jam tayang. Nah, terkait dengan penggunaan aplikasi ini apakah bisa dimonetisasi? Nah, jika dua syarat tadi sudah dipenuhi, maka bisa dimonetisasi. Yang tidak bisa dimonetisasi itu adalah jika hasil rekaman kita ada yang mengklaim. Misalkan nih, ada audio atau lagu yang kita masukkan pada saat editing. Nah, ketika lagu yang kita masukkan ke editing itu ada yang mengklaim, mungkin karena lagu tersebut memiliki hak cipta, ya. Jadi kemudian pihak tersebut mengklaim bahwa lagu itu milik dia, maka pihak YouTube membatasi kita untuk memonetisasi sampai kita melakukan perubahan terhadap apa yang sudah diklaim. Misalkan ada lagu nih, ada suara, ada audio, lagunya Iwan Fals misalkan yang sudah kita ambil di YouTube, kemudian kita masukkan ke video kita. Nah, ketika diklaim, maka cara mengatasinya ada macam-macam, bisa menghapus lagu tersebut atau mematikan suaranya saja. Kalau sudah kita matikan, kemudian lagu itu sudah kita hapus, maka pihak YouTube akan mengembalikan lagi, menghapus lagi pembatasan monetisasi tadi. Jadi ini gambarannya. Nah, terkait dengan PowerShop tadi tidak ada masalah Bapak Ibu nggih. Jadi bisa dimonetisasi. Terima kasih. Ya, baik Pak Irfan. Ini rupanya pertanyaan luar biasa banyaknya. Ada pertanyaan lewat chat ke
all panelis, juga ke host, begitu pula yang raise hand. Akan tetapi saya sampaikan terlebih dahulu, tadi kita memulai acara ini waktunya mundur sekitar 30 menitan karena di sesi pertama juga tambah waktu. Karena ini saking kita menanggapi semangat dari para peserta yang luar biasa. Jadi untuk jamnya Pak Ervan juga ada tambahan waktu nih Pak Ervan? Siap, Bu. Siap ya? Ya, terima kasih. Jadi nanti ini kita sampai dengan pukul 10.45, masih ada 15 menit lagi. Saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Pak Wahyono. Izin bertanya Pak Ervan, cara mengatur ukuran video kita bagaimana agar tidak terlalu besar atau terlalu kecil? Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, untuk mengatur video, mengatur ukuran perekaman, saya kasih cara simpelnya saja, ya. Jadi yang ini yang sudah pernah saya lakukan. Jadi ketika kita merekam PowerPoint misalkan, nah, jadi di menu record tadi kan ada dua pilihan, mau region atau yang full screen. Jadi biar gampang, full screen saja, tidak masalah ya. Nah, untuk masalah pengaturan ukurannya, ini nanti bisa kita lakukan pada saat editing. Jadi bisa kita lakukan pada saat editing. Misalkan seandainya pun Bapak Ibu menggunakan region misalkan, tetapi ukurannya melewati atau melebihi layar PowerPoint yang ingin kita rekam, tidak masalah. Jadi lanjutkan saja merekam, nanti bisa kita atur pada saat editing. Jadi bagian yang lebih bisa kita buang. Nah, tetapi jangan sampai kurang dari ukuran layar tersebut. Ini yang tidak bisa kita tambah nanti. Ya, kalau lebih sedikit dari ukuran PowerPoint, bolehlah. Nanti bisa kita atur pada saat editing. Mungkin itu jawabannya, Ibu. Iya, Pak. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Rinawati Diah Nur Faini. Bagaimana cara rekam layar sekaligus dengan menggunakan webcam seperti di Camtasia? Bagaimana merekam layar sekaligus menggunakan webcam seperti di Camtasia. Oke, saya ulangi lagi. Merecord, misalkan ini kita sudah melakukan perekaman. Kita tunggu. Nah, ini sudah mulai merekam. Jadi kalau Bapak Ibu mau menambahkan webcam di situ, tinggal Bapak Ibu mengklik yang tanda ini, ada web kamera. Tinggal diklik, maka nanti gambar kita akan muncul. Ya, kita tunggu dulu sebentar. Ini masih loading. Nah, agak lambat Bu ya. Munculnya agak lambat ini. Masalah jaringan ya? Gambar kan sepertinya ini spek laptop saya yang rendah ini Bu. Jadi Webex campur. Webex campur PowerSoft lumayan. Ya. Kalau perekaman dengan jaringan Ibu, kita tidak butuh internet. Jadi tanpa internet bisa kita lakukan. Oh iya. Kan. Nah, di sini seharusnya muncul menggunakan webcam. Itu mungkin jawabannya. Iya, itu jawabannya Ibu tadi. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Muyazana. Kalau rekam layar full untuk PowerPoint itu, apakah semua slide juga terekam? Kalau rekam layar full untuk PowerPoint itu, apa semua slide juga terekam? Silakan Pak. Terima kasih. Kalau full screen ya jelas semua
slide akan terekam, tetapi kan pada saat perekaman PowerPoint tentunya kita kan slideshow dulu kan, slideshow dulu. Jadi sehingga PowerPoint yang sudah kita buat beserta animasinya bisa bergerak di situ. Sebagai contoh misalkan saya buatkan contoh saja, tidak lambat ini. Saya buatkan contoh saja. Jadi kalau ingin merekam PowerPoint, ya lebih mudahnya kita siapkan dulu PowerPoint-nya. Kita buka dulu. Misalkan saya ini PowerPoint-nya ada di sini, bahan video 13 misalkan. Ini kita buka saja dulu. Nah, jika sudah terbuka, baru nanti Bapak Ibu mengklik aplikasi PowerShop, ya. Klik 2 kali. Nah, di sini kan PowerPoint yang kita buat, tentunya sudah ada jawaban gitu ya, yang kita atur dengan animasi, ya, munculnya setelah melakukan pengklikan. Jadi tentunya ini akan berjalan ketika kita melakukan slideshow kan gitu, slideshow. Nah, jadi sebelum kita slideshow, kita klik record dulu. Klik record. Klik full screen. Klik full screen. Nah, baru kita klik slideshow. Kalau kita ingin melakukan penjelalui PowerPoint yang sudah kita buatkan animasinya. Jadi ini kita slideshow. Jadi seperti ini, Bu. Mohon maaf agak lambat. Iya. Nah, masih jadi seperti ini. Masih tampak gelap ini, Pak. Jadi seperti ini tampilan. Nah, ya sudah tampil. Nah, ini kita sembunyikan, misalkan kita melakukan presentasi sesuai materi yang kita akan mau jelaskan. Klik, misalkan muncul pertanyaan. Nah, ini agak lama ini memang nih. Saya sudah mengklik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita menjelaskan lagi, muncul jawaban, misalkan begitu, sambil kita melakukan bagaimana Pak Irfan, suaranya kok menerangkan putus? materi-materi. Ya, Bu. Pak, suaranya putus tadi. Suaranya putus ya? Iya. Ini, Bu. Jadi full screen, semua layar akan masuk begitu ya. Nah, pada saat misalkan kita tidak menginginkan layar kosong, ini bisa kita ada saat editing hitam ini kita potong. Jadi kalau full screen semua layar penuh akan sama halnya juga jika kita tidak slideshow, tidak melakukan slideshow, maka semua slide-nya kelihatan kalau full screen. Misalkan seperti ini. Nah, ini kan slide-nya juga akan kelihatan yang di sini. Slide 1, slide 2, slide 3 ini akan kelihatan. Itu mungkin jawabannya, Ibu. Iya, terima kasih Pak Irfan. Sebenarnya pertanyaan masih sangat banyak, namun karena kita dibatasi waktu, satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan, jika pada kesempatan ini belum bisa terjawab, nanti insya Allah Pak Irfan siap melanjutkan diskusi di TG ya, kapanpun, 24 jam itu. Siap Pak Irfan? Di TG boleh, di GC juga boleh.
Iya, di TG boleh, di GC juga boleh ya Bapak Ibu. Saya bacakan pertanyaan terakhir dari Ibu Ana Nugraha ini. Saya Ana dari SMP Negeri 1 Kedengreja. Mohon izin bertanya Bu Kas. Iya, saya izinkan. Yang pertama, untuk perekaman suara menggunakan PowerSoft, apakah harus menggunakan headset atau headphone dan sebagainya? Yang kedua, hasil dari video PowerSoft di PC tersimpan di mana ya? Silahkan Pak dijawab. Oke, terima kasih. Untuk merekam suara di PowerShop bisa langsung, bisa juga menggunakan alat tambahan, misalkan mikrofon seperti ini. Boleh. Untuk hasil yang lebih bagus, lebih baik saya sarankan pakai yang ini. Tetapi kalau ingin merekam suara secara langsung, boleh juga. Tetapi saran saya cari ruangan yang sepi, cari tempat yang sepi sehingga suara lain tidak bisa masuk. Itu untuk strategi mengatur suara. Kemudian apa tadi ya? Untuk Tersimpan hasil di ya, hasil ya, tersimpan di. ya, hasil video yang kita buat nanti akan tersimpan di PowerShop-nya. Ini biasanya di dokumen, masuk ke PowerShop. Nah, klik lagi yang ini. Nah, hasilnya akan di sini terkumpul Di dokumen, semua. di dokumen ya Pak. Di dokumen, ya di dokumen kemudian cari PowerShop. Nah, klik lagi PowerShop Screen Recorder Pro. Nah, kemudian di sini. Terima kasih. Ya, baik itu Pak Irfan untuk terakhir ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain, sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta yang luar biasa semangatnya. Insya Allah Pak Irfan siap menjawab pertanyaan Bapak Ibu, bisa dilanjutkan di TG, bisa juga di GC. Nah, sebelum mengakhiri jam ini, materi ini, Pak Irfan, kami minta untuk membuat kesimpulan terlebih dahulu. Silakan Pak. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini yaitu terkait dengan perekaman layar menggunakan aplikasi PowerShop. Yang pertama, aplikasi PowerShop sangat direkomendasikan sekali untuk Bapak Ibu yang spek laptopnya rendah. Yang kedua, aplikasi rekam layar ini, PowerShop ini hanya aplikasi untuk merekam layar saja, tidak bisa digunakan untuk editing video. Yang ketiga, jika ingin melakukan editing video, maka Bapak Ibu harus membutuhkan aplikasi editing lainnya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan menggabungkan hasil rekam layar, mengedit suara, menambahkan audio, itu bisa Bapak Ibu lakukan pada saat editing video. Jadi sekali lagi, PowerShop ini, PowerShop Screen Recorder hanya untuk merekam layar saja. Mungkin itu kesimpulannya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irfan. Terima kasih atas waktu dan materinya yang luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, baik Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu peserta, mohon untuk tidak live. Setelah ini kita lanjut ada sesi kedua ya, sesi kedua. Materi 3 yaitu dengan narasumber kita, mentor kita Bapak Lukas Sumarno. Ya, sambil persiapan menunggu Pak Lukas, saya ingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silahkan dicek di kolom chat. Ada daftar hadir yang harus Bapak Ibu isi, dan dalam daftar hadir tersebut ada yang harus diupload yaitu screenshot bukti kehadiran, yaitu layar laptop atau